Terpujilah Sang Bagawa, Namo Buddhaya. Ibu, bapak, saudara-saudari, dalam beberapa minggu terakhir ini, ibu, bapak, saudara-saudari tidak bisa melakukan kebajikan di wihara, tidak bisa membaca parita, bermeditasi, mendengarkan dhamma di wihara. Ibu, bapak, saudara-saudari tidak bisa melakukan puja bakti di wihara. Ini karena memang situasi, keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan di wihara. Kita harus ada di rumah masing-masing. Saya sendiri selama beberapa minggu ini tidak menerima jadwal keluar. Saya hanya ada di wihara. Ibu, bapak, saudara-saudari, walaupun tidak bisa ke wihara untuk melakukan puja bakti, bukan berarti ibu, bapak, saudara-saudari stop, tidak lagi melakukan kebajikan. Di rumah, ibu, bapak, saudara-saudari juga bisa melakukan kebajikan. Seperti halnya yang dilakukan pada saat-saat waktu lalu di wihara, bisa melakukan penghormatan kepada Tiratana, membaca parita, sutta, gatha, bermeditasi. Sesungguhnya hal ini juga bisa dilakukan di rumah masing-masing. Jadi, lakukanlah kebajikan di rumah masing-masing. Dalam kesempatan yang berharga ini, saya ingin menyampaikan wejangan dhamma yang berkaitan dengan virus. Kita ketahui bahwa manusia itu terdiri dari dua bagian, yaitu jasmani dan batin. Kalau dalam waktu-waktu sekarang ini, jasmani kita khawatirkan terserang virus corona yang merajalela di seluruh dunia. Sesungguhnya ada yang lebih berbahaya lagi. Bukan hanya virus yang menyerang fisik, virus yang menyerang jasmani. Sesungguhnya ada yang lebih berbahaya, yaitu virus yang menyerang batin. Apa itu virus yang menyerang batin? Dalam Dhamma dijelaskan ada 16 upakilesa, 16 pengotor batin manusia. Dan ini adalah selalu ada sebelum seseorang itu
mencapai kesucian. Apa? 16 pengotor batin kita atau apa? 16 virus yang ada di dalam batin kita ini. Yaitu yang pertama, loba, keserakahan. Ini ada di dalam batin seseorang. Yang kedua, dosa, kebencian. Yang ketiga, koda, kemarahan. Yang keempat, upanaha, dendam. Yang kelima, maka, meremehkan atau memandang rendah jasa kebajikan dari orang lain. Yang keenam, palasa, kurang ajar atau lancang. Yang ketujuh, isa, keiri hatian. Yang kedelapan, macarya, kekikiran, tidak mau melepas apa yang sudah dimiliki. Yang kesembilan, maya, kepalsuan. Artinya di sini apa yang ada di dalam batin tidak sama dengan kelakuan, dengan ucapan. Jadi ada kepura-puraan. Terlihat baik-baik saja padahal di dalam batinnya tidak baik. Yang ke-10, satea, keculasan, kelicikan. Yang ke-11, tamba, keras kepala, bandel. Yang ke-12, saramba, tidak mau kalah, ngeyel. Yang ke-13, mana, penilaian diri. Yang menilai diri ini dibandingkan dengan orang lain. Walaupun kadangkala kita ini lebih tinggi, kita menilai diri kita ini lebih tinggi atau sama atau sebanding dengan orang lain. Ini adalah penilaian diri. Ini adalah mana. Nah, ini juga masuk dalam virus dalam batin. Yang ke-14, ati mana, tinggi hati atau kesombongan. Yang ke-15, mada, mabuk. Nah, bukan hanya mabuk oleh minuman-minuman keras. Masuk juga di sini adalah mabuk judi, mabuk permainan-permainan, ya, mabuk terhadap kekuasaan dan yang lain-lainnya. Yang ke-16 yang terakhir, pamada, kelengahan, kelalaian. Ya, kata lainnya dari pamada adalah moha. Ya, tidak bisa membedakan, tidak mengerti, tidak memahami mana yang baik, mana yang buruk. Nah, inilah Ibu, Bapak, Saudara-saudari, 16 kilesa, 16 pengotor batin manusia yang merupakan virus batin yang sangat berbahaya. Ya, hendaknya lah kita berusaha untuk mengikis, kalau bisa melenyapkan virus batin ini. Bagaimana caranya? Kalau virus yang menyerang jasmani, yang menyerang tubuh, ya, yang sekarang ini sangat-sangat ditakuti oleh kita semua, ya. Bagaimana cara mengatasinya? Tentu sudah ada nasihat-nasihat
arahan-arahan dari pemerintah, cara menanggulanginya, cara mengatasinya. Lalu bagaimana dengan virus yang menyerang batin kita ini? Bagaimana kita melenyapkannya? Tentu kita punya pedoman, yaitu ajaran Sang Buddha. Untuk melenyapkan semua virus yang ada di dalam batin kita ini adalah kita harus jalankan Dhamma. Dhamma apa yang harus dijalankan? Dari Dhamma yang paling dasar yang perlu kita jalankan yaitu dana, kemudian sila, bawana. Nah, inilah yang bisa menghancurkan virus batin. Kita semuanya memiliki virus batin ini. Cuma memang masing-masing manusia punya kadar yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang menengah, ada yang rendah. Tapi itu adalah berbahaya sekali. Maka kita harus berusaha mengikis, bahkan kalau bisa melenyapkan virus batin ini. Berusahalah ya. Saat ini tidak boleh pergi kemana-mana, hanya di rumah saja. Ya, sesungguhnya ini bisa digunakan untuk mengikis virus yang ada di dalam batin. Dengan apa? Ya, dengan berlatih sila dengan sungguh-sungguh. Tentu kalau di rumah 5 sila bisa dijaga dengan baik. Di samping itu, gunakanlah waktu yang luang banyak di rumah untuk membaca parita, ya. Baca suta-suta, renungkan terjemahan dari suta-suta yang kita baca. Itu bisa menekan virus batin. Dan waktu luang banyak gunakanlah untuk bawana, bermeditasi. Ibu, bapak, saudara-saudari, walaupun kewihara saat ini tidak diperbolehkan, bukan berarti ibu, bapak, saudara-saudari tidak bisa berbuat baik di rumah. Di rumah bisa lakukan kebajikan. Gunakanlah kesempatan yang ada, peluang yang ada di rumah untuk berbuat baik. Jangan bersantai-santai. Jangan digunakan waktunya hanya untuk nonton televisi, untuk main game yang bagi anak-anak nih, putra-putrinya. Gunakanlah waktunya yang ada itu untuk berbuat baik. Ada buku-buku Dhamma, dibaca buku-buku Dhamma itu. Dan juga tentunya ceramah-ceramah Dhamma itu banyak ada di YouTube, ya, bisa dicari. Nah, itu untuk mengikis virus yang ada di dalam batin kita. Ayo kita semangat berbuat baik walaupun tidak bisa berbuat baik di wihara. Berbuat baiklah di rumah masing-masing. Semoga ibu, bapak, saudara-saudari bisa memupuk, menimbun kebajikannya di rumah masing-masing. Sekian wejangan ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, sabbe satta bhavantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.